Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam MOC tentang berpikir kritis. Saya Ahmad Kusairi dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Pada pertemuan ketiga ini, pada materi ketiga ini, kita akan mencoba untuk mengkaji bagaimana proses berpikir kritis terjadi. Proses berpikir kritis dimulai dari yang pertama, prosesnya adalah kita perlu merumuskan dan menuliskan masalah dengan cara yang jelas dan detail. Kita perlu merumuskan secara detail dan jelas supaya mengarahkan kita atau memandu kita untuk mengkaji proses-proses berpikir kritis berikutnya. Kenapa perlu ditulis juga dengan jelas dan detail? Karena apabila kita tidak menuliskan proses atau masalah itu, maka seringkali kemampuan berpikir kita terbatas sehingga kita bisa lupa atau kita bisa sama sekali tidak ingat atau lupa sama sekali karena berbagai hal, misalkan kesibukan, kita berpikirnya melalui jeda, sehingga rekaman tulisan akan membantu kita dalam proses berpikir kritis itu. Yang kedua, pahamilah rumusan masalah yang sudah kita tulis itu lebih mendalam dengan membaca atau membandingkannya, melengkapinya dengan data yang lebih lengkap. Artinya, seandainya kita telah merumuskan dan menuliskan masalah awal itu, maka untuk memahami masalah secara lebih utuh, maka kita perlu mengumpulkan data dan membandingkan atau memahami data itu dalam konteks masalah kita. Yang ketiga adalah kita perlu mengidentifikasikan sudut pandang atau perspektif dan pemahaman alternatif dari masalah yang sudah kita rumuskan sebelumnya. Jadi seandainya pada awal kita sudah merumuskan masalah dalam perspektif tertentu, kita perlu berpikir apakah hanya dengan perspektif itu masalah itu dapat dipahami. Apakah hanya dengan perspektif itu masalah itu kemudian dapat dipecahkan? Apakah tidak ada perspektif lain? Apakah tidak ada makna lain jika seandainya masalah itu dipahami dari sudut pandang yang berbeda? Yang langkah keempat adalah kita mencoba mengidentifikasikan faktor-faktor yang dianggap paling mempengaruhi masalah yang sudah kita rumuskan. Artinya, setelah kita mencoba untuk memahami masalah itu dengan sudut pandang tertentu, maka kita tentu saja merumuskan masalah itu secara lebih detail. Sebenarnya masalah itu dipengaruhi oleh faktor apa saja. Yang kelima, faktor yang kita anggap sebagai faktor yang mempengaruhi masalah itu harus kita rumuskan dalam definisi yang jelas. Jangan sampai kita mengidentifikasikan faktor tanpa rumusan definisi yang jelas, karena tanpa definisi yang jelas maka proses berpikir kritis berikutnya akan menjadi kabur. Dari faktor-faktor yang kita rumuskan, yang kita anggap berpengaruh, kita kemudian jadi tahu mana faktor yang paling berpengaruh, mana yang hanya berpengaruh sedikit, dan sebagainya. Dari rumusan identifikasi faktor itulah kemudian kita bisa memilih atau merumuskan beberapa alternatif pemecahan masalah yang mungkin nantinya kita perlu melakukan uji coba apakah rumusan masalah yang kita rumuskan sesuai dengan identifikasi faktor yang paling berpengaruh itu memang terbukti berjalan dalam kenyataan atau tidak. Ini salah satu contoh bagaimana kita menuliskan masalah dengan jelas dan detail. Contoh yang kita ambil ini mungkin berkaitan dengan bidang psikologi. Di bidang yang lain mungkin Bapak Ibu Saudara bisa merumuskan dengan pola yang kurang lebih sama. Misalkan seandainya kita punya ide atau tercetus gagasan tentang masalah stres yang dialami seseorang. Apabila kita punya ide dan kemudian kita mencoba untuk bertanya
kita bisa membandingkan cara bertanya di bawah ini, mana yang lebih jelas dan detail dan mana yang kurang jelas dan kurang detail. Misalkan seandainya kita merumuskan masalah itu dengan cara bertanya apa saja faktor yang memicu stres. Jadi apa saja faktor yang memicu stres? Coba kita bandingkan dengan pertanyaan faktor individu apa saja yang memicu stres. Karena pertanyaan pertama tidak mengarah pada kategori faktor seperti apa. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau kita kemudian menggunakan istilah faktor individu apa saja, berarti kita tahu bahwa faktor yang menyebabkan stres itu ada faktor individu dan mungkin ada faktor yang bukan individu. Kita bandingkan dengan rumusan pertanyaan yang ketiga. Faktor individu apa saja yang dapat memicu stres remaja? Jadi stres itu, dengan istilah stres remaja, kita tahu bahwa ternyata stres itu dialami oleh berbagai segmen umur, tidak hanya remaja. Nah, penekanan pada faktor individu dan stres remaja ini menunjukkan bahwa pertanyaan pertama, apa saja faktor yang memicu stres, itu tampak terlalu umum sehingga kita perlu memperinci ya, pertanyaannya, sehingga pertanyaan yang rinci ini tentu saja akan membantu kita untuk melakukan tahapan berpikir kritis berikutnya. Dari contoh ini juga kita bisa melihat betapa pentingnya cara kita merumuskan pertanyaan. Jadi cara merumuskan pertanyaan yang baik, yang lugas dan detail tentu saja akan membantu kita melakukan proses berpikir kritis secara lebih terarah. Demikianlah saya kira pembahasan di materi ketiga tentang proses berpikir kritis, khususnya dalam proses merumuskan masalah. Mudah-mudahan membantu kita untuk melihat bahwa cara merumuskan pertanyaan yang baik akan sangat mempengaruhi proses berpikir kritis berikutnya. Terima kasih, sampai kita bertemu kembali pada pertemuan keempat modul MOOC berpikir kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.